Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa tanzilul barakat wa tuqsamun nafahat wa tughfarud dhunub wal khati'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para habaib, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para sepuh, guru kita, sahibul majlis ad-da'i ilallah Al-Habib Saleh As-Segaf, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Yai Ahmad Syatiri, Habib Faisal Al-Haddad, para habaib yang lain, semua yang berada di tempat ini, yang mohon maaf saya tidak sebut nama satu persatu, berharap kepada Allah nama-nama kita semua dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan para pencinta Rasul. Ini harapan kita datang ke tempat ini. Datang kita ke tempat ini mempunyai jalinan ikatan kuat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak keluar kita dari tempat-tempat seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, memberikan kasih sayang kepada kita. Karena kalau kita perhatikan, tidak ada sesuatu yang bergerak atau terhenti kecuali kehendak dari Allah. Kita datang ke sini tidak akan bisa, tidak akan mampu kalau tidak ada ketentuan dari Allah. Maka terfikir di situ apa rahasia Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di tempat ini untuk ikut serta merayakan peringatan Maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa untung kita, betapa bersyukur kita. Artinya yang hadir di tempat ini sekarang adalah pilihan-pilihan Allah. Allah yang pilih kita untuk hadir di tempat ini memperingati kelahiran manusia yang paling mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini manusia yang istimewa, yang membawa perubahan, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di zaman yang zaman itu adalah zaman terpuruk, yang disebut dengan zaman jahiliyah, zaman yang jauh dari Allah, zaman yang tidak ada sentuhan akhirat, tidak ada sentuhan rohani, yang ada hanyalah pemikiran keduniaan. Plus lagi di sana wataknya keras. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Di tempat suasana seperti itu, tapi subhanallah, dengan 23 tahun kurang lebih beliau berdakwah, maka keluar pada saat itu santri-santri beliau yang istimewa, di antaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. 2 tahun jabatan setelah Sayyidina Abu Bakar,
Kemudian setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ini manusia-manusia yang dicetak oleh Rasul 23 tahun. Apa hasilnya? Hasilnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka negara yang pada saat itu negara adikuasa, negara yang penjajah banyak daerah, banyak wilayah, negara itu akhirnya jatuh ke tangan umat Islam. Negara Romawi dan negara Persia tunduk kepada umat Islam. Apa rahasianya? Apakah karena umat Islam pada saat itu hebat senjatanya? Enggak. Biasa-biasa saja. Apakah pada saat itu umat Islam banyak pasukannya? Pasukan musuh lebih banyak. Jadi apa yang ada di dalam kekuatan umat Islam pada saat itu dapat mengalahkan negara yang paling kuasa pada saat itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka untuk bergantung kepada Allah. Ini sahabat, hati mereka diservis. Hati mereka dibentuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga hati-hati mereka bergantungnya kepada Allah. Hati-hati mereka pasrah kepada Allah. Ketika melihat pasukan musuh, yang mereka lihat bukan pasukan musuh yang banyak, tapi ketentuan Allah. Maka mereka bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan keajaiban kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya kita ini kemarin 17 Agustus sudah 80 tahun, betul? Tahu di sini ada gak yang ngerasain tuh 80 tahun kemerdekaan? Alhamdulillah kemerdekaan sudah, tapi pertanyaannya adalah trauma yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh para penjajah ini sudah hilang apa belum? Apa itu peninggalan penjajah? Peninggalan penjajah, mereka senantiasa membodohkan rakyat. Karena kalau rakyatnya pintar mereka takut, nggak bisa ngejajah lagi. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mendidik para sahabat, mendidik cerdas para sahabat, mendidik ilmu para sahabat. Bukan sekedar ilmu, tapi pengamalan yang ada pada diri mereka membentuk kepribadian yang istimewa. Makanya alhamdulillah, ini kayak begini nih, majelis-majelis ya maulid begini, apalagi majelis-majelis yang memang rutin, itu diantara salah satu mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan adalah dengan mendidik anak-anak bangsa untuk kenal kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini konsep yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat. Di antara yang dilakukan oleh penjajah adalah adu domba. Betul. Belanda dari dulu selalu ngadu domba. Bangsa kita dipecah terus, diadu domba terus. Kita udah merdeka, ini bekas-bekas yang seperti ini nih, ini udah hilang apa belum? Itu pertanyaannya. Betul. Kan masih banyak yang ngadu domba. Ntar dikasih judul ini, besok judulnya beda lagi, besok judul lagi beda lagi, terus nggak selesai-selesai bangsa kita diadu domba. Betul. Ada ini, ada itu, dadah. Itu isu nasab, itu salah satu judul.
Salah satu judul, ntar ada lagi judul berikutnya, ada lagi judul berikutnya. Pertanyaannya, kapan kita akan pinter dan kapan kita akan maju? Betul. Jadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang kayak begini, mengadu domba ada. Itu Yahudi selalu ngadu domba. Ini Yahudi yang provokator pada saat itu namanya adalah Syas bin Qais. Ini Syas bin Qais selalu ngadu domba. Nggak boleh umat Islam itu bersatu. Makanya alhamdulillah. Hadirin, ini kesempatan kita. Ini dari majelis ini insya Allah Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita. Kita nggak usah dengar sana sini, pegang yang benar, pegang ulama-ulama kita, pegang orang-orang soleh yang akan minta pertanggungjawaban dan yang bertanggung jawab di akhirat nanti ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang mengikatkan kita dengan kasih sayang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang keluar dari tempat ini kecuali Allah maafkan dosanya. Allah Subhanahu wa taala sambungkan kita, hati-hati kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah dari guru kita.